Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menunda azab kepada kita atas dosa-dosa kita, di mana di daerah lain dari negeri ini, di wilayah lain dari negeri ini, mereka mendapatkan musibah azab Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menunda itu dari kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus akan memperbaiki diri sembari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan azabnya dari kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak. Amin ya mujibas sailin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, musibah yang melanda musibah yang menimpa, sesungguhnya dia merupakan balasan atas dosa-dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah berlaku zalim terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat mengatakan, wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidaklah dia berlaku zalim terhadap para hambanya. Contohnya surah Al-Hajj ayat 10 dan beberapa surah yang lainnya. Dan dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku dan aku jadikan ia haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah tak akan pernah zalim terhadap hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada hamba, sesungguhnya itu dikarenakan dosa-dosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Maka apa saja yang menimpamu, dari keburukan, maka itu berasal dari dirimu sendiri.
Itu kesalahan yang dilakukan dan dosa-dosa yang ditumpuk dan dikoleksi oleh manusia. Maka dia yang merasakan musibah tersebut para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah-musibah, maka itu dikarenakan hasil ulah tangan kalian. Itu hasil dari dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala dia memaafkan kebanyakan dari kesalahan. Allah memaafkan dari banyak kesalahan kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mengadab dosa, setiap dosa-dosa kita, maka tentu tak akan tersisa satu makhluk pun di permukaan bumi ini para muslim. Mata kita berdosa, melakukan dosa, lisan kita melakukan dosa. Andaikan langsung Allah Subhanahu wa taala mengadab, maka tentu tak akan tersisa dari manusia. Bahkan makhluk-makhluk yang lain pun tidak tersisa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengadab manusia dikarenakan dosa-dosa kezaliman mereka, tentu Allah Subhanahu wa taala tak akan menyisakan di permukaan bumi ini sedikit pun makhluk, tak akan Allah sisakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda mereka sampai batas waktu yang Allah kehendaki, sampai batas waktu yang Allah telah tentukan. Namun apabila telah datang ketetapan itu untuk mereka, maka tak akan ditunda sedikit pun dan tak akan dimajukan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka para muslim, sadarilah sesungguhnya azab, musibah-musibah yang menimpa itu karena dosa-dosa kita. Tak ada jalan bagi kita para muslim rahimani wa rahimakumullah, melainkan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kembali kepadanya, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan manusia, dosa-dosa mereka para muslim. Itu karena dosa-dosa. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar dia Allah Subhanahu wa taala merasakan sebahagian dari apa yang mereka telah kerjakan. Itu sebahagian para muslim rahimani wa rahimakumullah. La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali para muslim. Dan ini adalah adab yang kecil para muslim, bukan adab yang besar. Adab yang besar itu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan adab di dunia ini adab yang kecil, namun kita tak sanggup untuk menerimanya para muslim. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tak akan mengadab mereka dalam kondisi mereka beristighfar. Jadi para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya tak memusnahkan semuanya. Allah mengingatkan mereka dengan azab-azab yang menimpa, dan itu kecil para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andai pun seandainya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada para hamba, dan azab tersebut ternyata mengenai orang-orang soleh di kalangan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan amal dan niat mereka. Apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 1710 dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza anzala sutuwatahu ala ahli naqamatihi fawafan ajala qaumin salihin fa uhliku bihalakihim summa yub'atsuna ala niyatihim wa a'malihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan hukumannya kepada orang-orang yang berhak untuk dihukum, maka itu bertepatan dengan ketetapan kaum yang saleh, orang-orang yang saleh. Lalu mereka pun dihancurkan dengan kehancuran orang-orang yang layak untuk dihancurkan pula. Kemudian mereka kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amal-amal mereka. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan azab? Dikarenakan dosa-dosa para hamba. Dan kenapa juga Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab dan mengenakan azab itu kepada orang-orang saleh? Disebabkan karena orang-orang saleh tersebut lalai untuk mengingatkan mereka, orang-orang yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan atau menyebutkan tentang kisah Bani Israel yang mereka mendapatkan kutukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'alun." Telah dikutuk, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu dikarenakan kemaksiatan, kedurhakaan, dosa-dosa mereka, dan mereka itu melampaui batas dalam dosa tersebut. Mereka kanu la yatanahawna, mereka tidak saling melarang ini. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labisa ma kanu yaf'alun, maka sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Jadi kutukan, keburukan, musibah-musibah yang menimpa itu bisa menimpa juga orang-orang soleh para muslim rahimani wa rahimakumullah. Itu disebabkan dikarenakan orang-orang soleh di antara mereka tidak mengingatkan. Orang-orang soleh di antara mereka tidak mencegah kemungkaran. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala
tatkala Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, musibah, karena sesungguhnya itu karena dosa. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala juga mengenakan azab itu kepada orang-orang saleh di antara mereka, itu dikarenakan juga kesalahan mereka, yaitu mereka mendiamkan, mereka tidak mencegah kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Tapi jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka kelak, ya, sesuai dengan amal dan niat mereka. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin 'adaban asabal 'adaba man kana fihim, summa bu'itsu 'ala a'malihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab terhadap satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala juga menimpakan azab itu kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka, ya, di tengah-tengah mereka Allah timpakan azab di tengah-tengah mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, yakinilah bahwasanya Allah tak akan pernah zalim, Allah tak akan pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Ketika kita mendapatkan musibah-musibah, maka sesungguhnya itu dikarenakan dosa kita, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang lain, ada hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami dengan nomor urut hadis 7978 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khisalu khamsin idza ibtalaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qutra minas sama'i walau lal bahaimu lam yumtaru. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwahum min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma kana fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi azza wa jalla wa yataharraw fima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muhajirin, ada 5 hal yang apabila kalian diuji dengannya, apabila idza betulitum bihinna, apabila kalian diuji dengannya, dan aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak mendapatinya. Yang pertama, tidaklah tampak muncul kefahisatan, yaitu hal-hal yang terkait dengan kemesuman, ya, pada satu kaum sampai mereka mengiklankannya, menampakkannya, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan kelaparan-kelaparan yang tak pernah terjadi sebelumnya pada generasi sebelum mereka. Lihat, ini musibah berupa kelaparan, musibah berupa ta'un. Ini disebabkan dikarenakan perzinahan, kemusuman itu terjadi di tengah-tengah manusia dan itu dibiarkan. Kemudian
Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan dihukum dengan paceklik yang berkepanjangan dan kesulitan bahan makanan serta penguasaan dari penguasa yang zalim atas mereka. Ini juga dikarenakan dosa para muslim rahimani wa rahimakumullah, yaitu dosa dikarenakan mengurangi timbangan dan takaran. Maka Allah akan memberikan azab kepada mereka dengan paceklik yang berkepanjangan dan kesulitan bahan makanan serta adanya penguasa yang akan menguasai mereka dengan cara yang zalim. Kemudian yang ketiga, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari hujan dari langit. Kalaulah tidak karena hewan-hewan ternak, tentulah mereka tak akan diberikan hujan. Ini juga para muslim rahimani wa rahmakumullah, apabila kita mendapatkan kemarau yang panjang, itu sesungguhnya dikarenakan ada sebagian dosa yang dilakukan oleh manusia, yaitu mereka tidak membayar zakat. Kemudian berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan musuh mereka dari kalangan selain mereka atas mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu mereka pun akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan musuh-musuh mereka, mengemis, meminta kepada musuh tersebut. Nah, inilah yang akan diujikan kepada mereka apabila mereka memiliki dosa-dosa seperti yang kita sebutkan tadi. Dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum, dan tidaklah pemimpin mereka berhukum dengan selain kitabullah azza wa jalla, dan mereka tidak memilih hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hukuman mereka itu ada di antara sesama mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka bertikai sesama dengan mereka. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini terjadi di tengah-tengah kita para muslim. Inilah 5 hal yang semuanya ini menunjukkan karena dosa-dosa kita. Allah tak pernah zalim dengan hambanya. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya kita harus menyadari segera, jangan pernah kita menyalahkan siapapun. Maka sikap kita tatkala kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan musibah atau orang lain yang mendapatkan musibah namun kita belum mendapatkan musibah, maka kita harus memiliki sikap yang benar. Pertama, kita harus menyadari bersama sesungguhnya hal itu dikarenakan munculnya dosa-dosa. Kemunculan musibah-musibah itu sesungguhnya karena dosa-dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara pengampunan dosa dengan azab. Antara minta ampun kepada Allah dengan azab. Karena sesungguhnya memang karena dosalah Allah Subhanahu wa taala mengazab. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, banyak ayat tentang hal ini. Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Maka bila kita mendapatkan musibah, ketahui sesungguhnya itu adalah siksa. Dan jangan pernah merasa suci dan bersih dari dosa. Karena kita Bani Adam dan kita bukan nabi yang dijamin pengampunan dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia, anak Adam itu pelaku dosa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan itu dengan kalimat mubalaghah. Rasulullah menyebutkan dengan kalimat mubalaghah. Khatta'un, wazannya fa'alun,
yaitu berlebihan dalam melakukan dosa. Bahkan saking berlebihannya adalah mengulang dosa yang sama padahal sudah ditaubatinya. Mengulang dosa yang sama padahal telah ditaubatinya. Demikianlah manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab yang mungkin disebut oleh sebagian orang itu musibah. Musibah itu azab para muslim rahimani wa rahimakumullah. Azab. Maka saya katakan, kalaulah ada orang soleh di tengah-tengah mereka dan mereka juga mendapatkan musibah tersebut, maka saya katakan itu adalah azab. Orang soleh demikian pula dapat azab. Kenapa? Karena mereka membiarkan kemungkaran. Itu masalahnya. Maka karena dosa mereka ini, mereka pun dikenakan azab. Jadi membiarkan kemungkaran para muslim rahimani wa rahmakumullah adalah dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Kalau tak mampu, maka dia rubah dengan hatinya. Bagaimana dengan hatinya? Dia rubah itu dengan cara menghindarinya. Menghindar dari tempat tersebut. Nah, bila ternyata Allah turunkan musibah kepada mereka, lalu dia kena karena dia tidak menjalankan pengingkaran dengan hatinya, dan itu menuntut dia berpindah darinya. Namun para muslim rahimani wa rahmakumullah, sikap berikutnya, dan sikap ini merupakan cara bagaimana ya kita bisa terhindar dari musibah yang sama. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, tentunya tatkala kita mendapatkan musibah-musibah ya, atau kita melihat musibah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, maka tentunya kita tidak ingin musibah itu menimpa kita. Sikap kita yang pertama adalah menyadari itu sebab dosa. Itu sebab dosa. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, sadari segera. Semuanya menyadari. Bahkan ketika kita mengingatkan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, maka ingatkan juga tentang dosa. Dan mintakan kepada mereka untuk beristighfar sebagaimana pula kita beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melanjutkan azab itu kepada mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beristighfar tidak menimpakan azab yang sama kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tak akan mengadab mereka dalam kondisi mereka beristighfar mohon ampun. Apakah kita akan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang memiliki kesalahan kepada kita dalam kondisi dia minta maaf kepada kita? Demikian kita tak akan menjatuhkan hukuman kepadanya dalam kondisi dia minta maaf kepada kita terus menerus. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha rahman dan maha rahim, pengasih lagi maha penyayang, mencintai hamba-hambanya. Maka tentunya ketika hamba-hamba yang berdosa ini minta ampun kepadanya, Allah tak akan menimpakan azab kepada mereka. Maka di antara cara untuk menghindarkan azab, musibah, itu adalah dengan beristighfar. Banyak istighfar. Jangan pernah merasa bersih dari dosa. Lantas lisan ini yang disertai dengan hati ini tak pernah mengungkapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang telah dijamin pengampunan dosa yang telah berlalu dan akan datang. Beliau beristighfar itu 70 kali, lebih daripada 70 kali. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan." Rawahu Muslim. Demi Allah, sampai-sampai beliau bersumpah ingin memberitahu kepada umatnya, beliau pun yang tak punya dosa ini, sungguh-sungguh beliau ini mohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Ya. Kenapa? Karena bahayanya dosa-dosa bila dipertahankan.
yang dia akan mendapatkan nantinya azab yang kecil di dunia kalau tidak dimaafkan oleh Allah, dan nanti kelak di akhirat dengan azab yang besar. Kata Nabi SAW, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. 70 kali. Adakah kita mohon ampun kepada Allah sehari 70 kali saja? Padahal dosa kita itu lebih daripada 70 kali. Dosa mata, dosa tangan, dosa lisan, dosa telinga, dosa langkah kaki, dosa hati, kita tumpuk-tumpuk dia. Maka ini berpeluang ketika Allah tak akan memaafkan. Ketika Allah tidak memaafkan, maka Allah berpeluang untuk mengadab. Sukakah kita? Inginkah kita? Maukah kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita? Kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis yang disebutkan 100 kali beliau istighfar. Maka bila pribadi-pribadi kita semuanya kaum muslimin ya melakukan istighfar ini, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka. Dan bila azab itu datang kepada mereka, maka jangan sesali. Maka kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepadanya agar Allah tidak meneruskan azab itu, agar Allah menghentikan azabnya. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami atau tertimpa azab, tertimpa musibah ini, maka sesungguhnya bila dia seorang muslim tentunya, mukmin tentunya, maka sesungguhnya musibah yang menimpa itu menghapuskan dosa-dosa. Bila mereka terus mendapatkan musibah-musibah tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepadanya dengan dihapuskannya semua dosa, maka kemudian Allah masih terus memberikan musibah itu kepadanya. Ketahui Allah ingin meninggikan derajatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Riwayat Bukhari. Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa penatnya, capeknya, sakitnya, gundah gulana, gangguan apa saja, kesedihan yang mendalam, demam, sampai pun duri yang menusuk kulitnya, tidaklah hal itu menimpanya melainkan Allah Subhanahu wa taala dengannya menghapuskan dosa-dosanya bila tak lagi dia memiliki dosa. Dan itu merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Hanya Allah ingin memberikan kepadanya azab yang kecil dan dia mampu untuk melewatinya. Maka sesungguhnya ketika Allah masih melanjutkan musibah-musibah tersebut, Allah berikutnya menginginkan kebaikan untuknya agar naik derajatnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih dibandingkan hal itu, lebih parah, lebih dahsyat, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosanya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Oleh karenanya berbahagia dan sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
sedang berbuat baik kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah-musibah. Dan ini kita berikan kesadaran kepada saudara kita, dan ini kita sedang proses penyadaran kita semua. Demikian pula kepada saudara kita yang sedang tertimpa musibah tersebut, yang sedang ditimpa musibah tersebut, kita sadarkan mereka itu karena dosa-dosa. Kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Istighfar atas semua dosa-dosa kita. Seterusnya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada cara yang lain agar kita terhindar dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada saudara-saudara kita atau kepada orang yang kita telah melihatnya. Di antara cara tersebut para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah berdoa. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan nomor urut hadis 3432. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala'u." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang melihat orang yang tertimpa musibah bala, bala menimpa seseorang, kita menyaksikannya, kita melihatnya. Siapa saja, kata Nabi SAW, yang melihat orang yang tertimpa musibah bala itu, lalu dia membaca alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjagaku, mimma btalaka bihi, dari apa saja yang telah menimpa dirimu, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah memberikan karunia kepadaku, dan dengan karunia yang banyak di atas semua kebanyakan manusia. Maka Rasul mengatakan lam yusibhu dzalikal bala'u, bala itu, musibah itu tak akan pernah menimpa dia. Apa saja musibah yang menimpa orang lain, maka berdoalah dengan doa ini, tak akan pernah kita dapatkan. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Demikian. Ada cara yang lain pula para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yaitu juga kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Yusr radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadami wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal mauti wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzu bika an amuta ladigha, rawahu An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca doa seperti ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kehancuran, dan aku berlindung kepadamu dari tertimpa reruntuhan, dan aku berlindung kepadamu dari tenggelam, dan aku berlindung kepadamu dari terbakar, dan aku berlindung kepadamu, ya, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang merasukiku ketika kematianku, dan aku berlindung kepadamu, ya, mati di jalanmu dalam kondisi berpaling ke belakang, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam kondisi tersengat binatang berbisa. Demikian.
Dan ada doa yang lain para muslim rahimani wa rahimakumullah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca di waktu pagi dan petang. Hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' haula'i da'awati hina yumsi wa hina yusbihu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan doa-doa berikut ini ketika di waktu petang dan di waktu pagi, subuh, setelah subuh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Rasulullah berdoa dengan doa seperti ini yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kemaafanmu dan penjagaanmu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku meminta kepadamu kemaafanmu dan penjagaanmu di dunia, penjagaanmu dalam agamaku dan duniaku, dalam keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah cacat-cacatku. Ya Allah, jagalah rasa takutku, berikanlah aman pada jiwaku. Ya Allah, jagalah aku dari azab yang ada di hadapanku, dari azab yang muncul dari belakangku, dari azab yang muncul dari kananku, dari azab yang muncul dari kiriku, dan dari azab yang muncul dari atas kepalaku, dan dari azab, dan aku berlindung kepadamu dari azab yang tiba-tiba dari bawahku. Disebutkan oleh para ulama, azab yang dari atas semisal contohnya adalah petir. Azab yang dari bawah seperti khasaf, yaitu apa? Terbelahnya bumi, lantas dia melesak masuk ke dalamnya. Seperti contohnya gempa, lantas dia pun terprosok ke dalamnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah doa-doa yang bisa kita jadikan sebagai upaya kita untuk terhindar dari musibah yang sama yang menimpa saudara-saudara kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Cara lain para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sikap kita. Sikap kita tatkala kita mendapatkan saudara-saudara kita mendapatkan musibah, kita melihat mereka mendapatkan musibah, maka sesungguhnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, tuntutan iman kita iman kita menuntut kita agar kita menunjukkan empati kita kepada saudara kita dengan cara membantu mereka dan meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dia mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, salah seorang di antara kalian tak akan beriman sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kita mencintai tatkala kita mendapatkan musibah, saudara-saudara kita membantu kita, maka buktikan iman tersebut para muslim rahimani wa rahimakumullah dengan cara kita membantu mereka sebagaimana kita suka tatkala kita tertimpa musibah kita dibantu, maka mestinya kita melakukan hal yang sama. Itulah bukti iman para muslim rahimani wa rahimakumullah. Buktikan iman sekarang buktikan iman Anda para muslim rahimani wa rahimakumullah. Buktikan iman Anda. Saudara-saudara Anda yang ada di Lombok sana itu butuh bantuan Anda. Buktikan iman.
Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pemberitahuan dari panitia agar ikhwan-ikhwan sekalian yang ada di dalam masjid ini merapatkan. Coba rapat lagi. Merapat. Biaran aja yang sudah masuk sekarang. Laptop satu buah. Ya. Baik, alhamdulillah para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ibu-ibu silahkan. Ya. Ibu-ibu silahkan melemparkan, jangan batu yang dilemparkan dari atas ke bawah. Ya, silahkan lemparkan perhiasannya. Ya. Yang sekiranya tidak membahayakan orang yang di bawah. Ya, jangan lemparkan bunga kepada kami, berbahaya. Silakan, ya ibu-ibu, silakan. Bila ingin memberikan hartanya, silakan. Buktikan iman kita, kepedulian kita, empati kita para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang nggak sampai diulur lagi ke depan. Yang tidak sampai tolong disampaikan, jangan disimpan di sakunya, ya. Baik, coba lihat saku depannya, jangan-jangan ada yang sampai ke sakunya. Coba lihat ya. Kalau memang tak sampai, apa yang ada di sakunya dikeluarkan tolong ya. Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, kita donasi yang telah terkumpul untuk Lombok, saudara-saudara kita di sana, yang via transfer ini ada jumlah sementara 7.650.006 rupiah plus dengan laptop. Mungkin nanti laptop diuangkan ya. Ya. Silakan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini baru tahap 1. Ya, tahap 1. Tahap 1. Ada tahap berikutnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Anda telah menunjukkan, saudara-saudara telah menunjukkan bahwasanya Anda telah memiliki iman. Ya. Dengan memberikan bantuan untuk saudara-saudara seiman yang tertimpa musibah di sana. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seluruh infak yang terkumpul hari ini dari kota infak untuk kemarin juga. Baik. Kota infak yang ada saat ini semuanya yang berjalan ya. Yang berjalan, kota infak yang berjalan pada hari ini diperuntukkan ya donasi Lombok. Kita arahkan untuk dan kita salurkan untuk ya donasi Lombok. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sembari ada yang melempar. Jangan terlalu keras ya. Jangan saya jadi bidikan dan ya. Ya. Saya lihat baru 1 orang dari atas ya yang melempar. 2, 3, 4, 5, 6. Baik. 7, 8 nggak jadi. Kenapa? Baik. Iya, 8 jadi, alhamdulillah. Ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara cara kita pula untuk menghindarkan musibah ya. Tadi kita katakan para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya ini adalah upaya untuk menghapuskan dosa. Upaya untuk menghapuskan dosa. Sesungguhnya ada cara lain untuk menghapuskan dosa para muslim rahimani wa rahimakumullah.
yaitu bersedekah. Bersedekah. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi SAW, sedekah itu, pemberian itu, dia bisa menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air itu bisa menghapuskan dan memadamkan, menghilangkan api. Jadi sedekah yang kita berikan itu menghapuskan dosa yang tentunya akibatnya bila dosa ini telah terhapus, maka sebab datangnya siksa dosa, sebab datangnya siksa telah tidak ada lagi, sehingga siksa pun tak akan ada. Ini baru trip 1. Trip yang kedua. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Masya Allah. Lagi, ayo. Nggak apa-apa, saya jadikan sasaran, nggak apa-apa juga lah. Jadilah, nggak apa-apa. Fadhal, silakan kaum muslimin. Iya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita inginkan Allah Subhanahu wa taala berlaku lemah lembut kepada kita saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala kita inginkan memahami keinginan kita dengan bentuk empati yang kita berikan kepada saudara-saudara kita tertimpa musibah, yang juga kita harapkan agar terhapusnya dosa-dosa kita, dan itu bisa sekaligus mengurangi beban mereka. Allah juga kita harapkan, kita berharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan kelemah lembutannya ini menghilangkan adab yang sama yang mungkin Allah Subhanahu wa taala telah merencanakannya untuk ditimpakan kepada kita. Sangat mungkin. Lebih-lebih Medan. Ini Medan, Bung. Ya. Banyak tempat maksiat di sini. Sangat layak mungkin Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kita. Tapi Allah masih menunda. Allah masih memberikan maaf. Cobalah tunda azab tersebut, bahkan hilangkan azab tersebut dengan menghilangkan sebab datangnya azab itu, yaitu dosa-dosa. Barangkali kalau seandainya ya, seandainya ternyata orang-orang soleh seperti kita juga melakukan dosa, sehingga tak ada bedanya dengan orang-orang pelaku maksiat yang ada di jalanan dan di tempat-tempat maksiat yang lainnya. Mungkin karena ya nggak apa-apa, ya saya maafkan. Ya, karena dosa mungkin yang kita masih pertahankan, tak kita hapuskan dengan cara penghapus dosa seperti istighfar, yang mungkin lisan ini sulit ya untuk mengucapkan istighfar, enggan, sungkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah ulurkan tangan kita atau ayunkan tangan kita. Ya, tapi ya jangan batu yang sampai kepada saya. Ya. Uang, silakan. Bantuan saudara, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Tahap ketiga. Sudah berapa? Dihitung saja. Kalau targetnya nggak sampai 30 juta, kita lanjut sampai sore. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Bagi yang barangkali tidak berkesempatan untuk bisa turut serta berbagi
bantuan atau membagi bantuan atau memberikan bantuan saat ini, atau barangkali ada yang sudah memberikan dan ingin melanjutkan, bisa dikirimkan ya via bank, transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7, silakan catat, 7097905279 atas nama Yayasan Sabilur Rasyad Deli Serdang. Kode transfer antarbank 451, kode transfernya. Kode donasinya dengan menyertakan angka 1 di akhir dari transfer, nominal yang ditransfer. Kita ulangi, Anda bisa mentransfer ke rekening berikut ini, yaitu Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Sabilur Rasyad Deli Serdang dengan nomor rekening 7097905279. Kode transfer 451 dan disertakan angka 1 di akhir nominal yang ditransfer. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa mengambil kesempatan ini bila seandainya kita saat ini tidak bisa menambah ya sumbangsih kita, bukti iman kita dengan cara memberi bantuan, maka kita bisa melanjutkannya di hari-hari di mana hari-hari tersebut adalah hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh ketika itu, yaitu di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami al-ashrati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari di mana amal saleh di hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan ya amal saleh yang dilakukan di 10 hari-hari bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidakkah juga jihad itu menandingi amal tersebut? Ya, di jalan Allah jihad fi sabilillah? Qala, Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad. Jihad itu juga tidak bisa menandingi amal yang dilakukan kapan? Di 10 Dzulhijjah yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Ya.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali ada seorang yang dia keluar dengan membawa jiwanya, hartanya, lalu dia tidak kembali sedikit pun dari hal itu dengan membawanya. Berarti dia mati syahid dan habis ludes hartanya. Ketika itu barulah tak bisa tertandingi dengan amal soleh ini. Namun bila seseorang yang dia berperang di jalan Allah, lantas dia pulang dengan gemilang hidup dan dia membawa harta ghanimah, sesungguhnya pahala yang didapatkannya itu masih kalah dibandingkan amal-amal soleh yang dilakukan oleh hamba muslim di tanggal 1 sampai 10-nya. Manfaatkan waktu ini untuk berdonasi. Saya ulangi. Silakan transfer, ya, transfer rekening transfer donasi Anda, harta Anda, ya, dana Anda ke rekening berikut ini. Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 70905279 atas nama Yayasan Sabilur Rasyad Deli Serdang. Kode transfer 451 antar bank, ya, kode transfer antar bank. Kemudian sertakan angka 1 di akhir dari nominal yang Anda kirimkan, Anda transfer. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tahap ketiga. Sementara yang terhitung 14 juta. Yang terhitung 14 juta. 15 juta. Masih ada setengah lagi. 15 juta. 16 juta. Kita butuh 30 juta. Ya. Atau ada yang langsung menyebutkan saya 100 juta Ustaz. Kalau nggak bisa 100 juta nggak apa-apa. 150 atau 50 juta. Silakan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Manfaat sedekah para muslim rahimani wa rahmakumullah, memberi. Selain dia merupakan bentuk empati dan dia merupakan juga bentuk keimanan seorang hamba yang peduli terhadap saudaranya. Ternyata para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, manfaat dari berempati ini dengan meringankan beban, menghilangkan kesusahan, ya, memberikan pertolongan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun akan melakukan hal yang sama untuk dirinya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menghilangkan kesulitan, beban dari seorang mukmin, dari beban-beban dunianya, dan saudara kita di sana mendapatkan beban, ya, beban saat ini para muslim, terbeban dengan kondisi yang saat ini, ya, yang menimpa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan beban, menghilangkan himpitan darinya dari beban-beban pada hari kiamat. Coba perhatikan para muslim rahimani wa rahmakumullah. Kalau di dunia mungkin beban tersebut masih bisa kita tanggung. Beban tersebut bila kita dapatkan di dunia, beban ini para muslim, mungkin ada orang lain yang akan bisa menolong kita. Tapi kalau beban di akhirat, para muslim rahimani wa rahmakumullah, itu hanya Allah yang bisa menghilangkannya.
dan upayanya bisa kita lakukan di dunia bahkan sekarang, yaitu kita menghilangkan beban orang yang mendapatkan beban. Maka Allah akan menghilangkan beban kita nanti di hari kiamat. Wa man yassaru ala mu'sirin, dan siapa saja meringankan kesulitan orang, siapa saja yang mengalami kesulitan, yassarallahu, Allah akan memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Coba bayangkan, di dunia dan di akhirat Allah mudahkan. Siapa yang tak ingin ketika mendapatkan kesulitan, kesusahan, ya sulit, susah, tak ada jalan keluar, namun tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Itu disebabkan karena dahulu pernah kita memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan. Dan para muslim rahimani warahmatullah, siapa saja yang menutup aib kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa Allah akan menolong seorang hamba, makanal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut menolong, membantu saudaranya. Menolong, membantu saudaranya, bantu saudara kita, Allah akan membantu kita. Tahap ketiga, ada yang pegang sakunya? Ayo bersama, 1, 2, 3. Silakan. Insya Allah nanti kita bersama dengan As-Sunnah, yang ada di Mizan. Baik. Dalam penyaluran donasi kita ini, kita akan bekerja sama dengan Pondok As-Sunnah yang mudirnya adalah ya Ustadz Mizan Kursi yang ada di Lombok. Demikian ya penyaluran dana ini. Baik, tahap yang ketiga. Tapi pastikan ada uang untuk pulang naik angkot dan untuk bensin. Ya, jangan sampai dorong. Sementara 22 juta. Itu tadi tahap 1 dan 2. Ya. Coba bayangkan tahap 1 dan 2 kita telah dapatkan apa? 20 juta. Berarti tahap ketiga ini sampai 30 juta, Masya Allah. Ya. Silakan. Allah pengen nolong saudara. Saudara tolong dulu saudara Anda. Ayo, biasanya ibu-ibu yang banyak ini. Ya. 1 dari atas. Hah? Oh, ada kotak di atas. 2 nggak kelihatan. 3 kotak di atas. Ya, ada kotak di atas, ibu-ibu silakan ya kalau mau barangkali. Oh, kalau sudah penuh minta tolong ya diturunkan biar kita hitung. Tapi jangan dari atas lemparnya ya. Diturunkan. Mohon panitia akhwat di atas untuk menurunkan. Serahkan kepada panitia di bawah. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Tak sebanyak tadi ya. Banyak yang nggak tahu. Ummahat banyak yang nggak tahu kalau kotak infak ini untuk ke Lombok, dikira infak biasa. Baik, ya. Ada ummahat yang sedang nyusun uang, berarti sedang dihitung di atas. Sepertinya begitu ya. Baik, silakan ya para ummahat. Kalau ingin berdonasi, itu ada kotak infak yang di atas sedang dijalankan, ya. Atau silakan ada ummahat yang sedang hitung, ya, itu diserahkan kepadanya. Ini semua kotak infak hari ini kita arahkan, ya, untuk
penyaluran dana bantuan ke saudara-saudara kita yang ada di Lombok yang sedang mengalami musibah gempa. Baik, tahap keempat belum ya, tahap ketiga dulu ya. Sambil menanti saya akan jawab pertanyaan. Pertanyaan: kena apa? Kena apa? Saya nggak tahu ini. Kenapa Ustadz? Kita tidak melakukan kebohongan, tapi kita dibohongi orang. Apa itu termasuk cobaan atau diuji iman saya? Baik. Kita mendapatkan kedzaliman dari orang, yaitu orang tersebut melakukan kebohongan terhadap kita. Padahal kita merasa bersih, nggak pernah merasa membohongi orang, gitu ya. Itu. Ini orang baik ini berarti ya. Merasa nggak pernah berbohong. Baik, saya katakan, terkadang para muslim rahimani wa rahimakumullah, balasan dari keburukan bukanlah mesti dari orang yang pernah kita lakukan keburukan kepadanya. Lantas dia memberikan keburukan, membalas keburukan kepada kita, nggak mesti. Bisa jadi adalah tindakan kebohongan atau keburukan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Lantas Allah jadikan orang lain yang lain itu pun ya melakukan kebohongan ya kepada kita. Sesungguhnya hidup ini al-jaza min jinsil amal. Hidup ini berputar ya dalam sebuah bingkai, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Demikian. Kalau kita beramal kebaikan, kita akan dapatkan kebaikan. Kalau kita beramal keburukan, nanti kita akan menuai keburukan. Masalahnya Allah maafkan atau tidak saja, ya. Kalau Allah maafkan, bisa jadi tidaklah mendapatkan keburukan. Tapi kalau Allah tidak maafkan, maka Allah menginginkan untuk menghapus dosanya dengan cara ditimpakan balasan amal itu di dunia, amal buruk tersebut di dunia. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau memang pernah atau merasa tak pernah melakukan kebohongan kepada orang lain, lantas dia dibohongi, yaitu namanya ujian. Dan bisa juga itu balasan terhadap kezaliman kita yang lain. Maka saya katakan jangan pernah bersih ya dari dosa. Saya katakan jangan pernah merasa bersih dari dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan sebuah cobaan musibah kepada kita, maka sesungguhnya itu balasan terhadap dosa kita, bisa jadi dosa yang lain. Demikian. Maka berbahagialah ketika Allah masih menghukum kita di dunia, namun dengan hukuman yang tak sampai mematikan kita dan itu tidak sedang menimpa agama kita, ya. Maka berbahagialah karena Allah sedang berbuat baik kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan rahmatnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa kepada Allah untuk menurunkan adab pada satu kaum? Pernah doa laknat, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kata panitia yang menghitung sudah sampai 30. Ya, mau nambah 60? Berarti ada termin keempat, ya. Ini belum dihitung ya. Yang besar saja 30. Yang besar-besar 30. Alhamdulillah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Rasulullah SAW itu pernah berdoa minta laknat kepada satu kaum.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur. Ya. Allah tegur, bahkan teguran itu dalam Al-Qur'an. Karena tegurannya berupa teguran kepada Rasulullah untuk tidak mencampuri urusan Allah dalam hal tersebut. Ya. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah berdoa minta kepada Allah untuk diturunkan laknat ya kepada satu kaum, kemudian Allah menegur. Allah menegur demikian. Pernah ya? Demikian. Setahu saya tidak ada doa ya, doa keburukan pada satu kaum yang Rasulullah SAW ia lakukan ya. Allah tidak pernah ya, Rasulullah ini saya ulangi ya. Saya ulangi, Rasulullah pernah berdoa. Saya katakan Rasulullah pernah berdoa kepada Allah untuk menurunkan ya satu musibah kepada satu kaum. Ya. Ada beberapa contohnya dalam doa laknat yang Rasulullah SAW sebutkan dalam kunut nazilah ya, kunut nazilah demikian ya. Kunut nazilah pernah beliau berdoa dengan apa namanya meminta laknat kepada Allah atas ya satu kaum yang mereka melakukan ya apa namanya tindakan kerugian terhadap kaum muslimin demikian. Begitu juga pernah juga Rasulullah SAW meminta ya kepada Allah doa laknat untuk kaum yang mereka membunuh ya 70 sahabat yang mereka penghafal Quran ketika mereka bergerak ya untuk datang ke satu kaum untuk mereka mengajarkan Al-Quran tersebut demikian. Jadi pernah. Apakah kita boleh berdoa untuk seseorang yang berdosa agar terkena azab dari Allah? Ya saya katakan bila kita melihat ya doa Nabi SAW ya tentang doa kutukan tersebut, saya katakan boleh saja tapi kurang bermanfaat. Maka Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita juga dalam kondisi yang lain. Kenapa Rasulullah ini meminta laknat yaitu kutukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang khusus, karena dosa-dosa mereka atau kesalahan mereka sangat melampaui batas ya, sehingga Rasulullah melakukan doa untuk mereka ya, doa keburukan untuk mereka demikian ya. Namun ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami ya kedzaliman pada diri beliau ya, bahkan saat itu Rasulullah SAW itu mengalami tindakan kedzaliman dari bangsa Taif ya, yaitu diusir, dilempari ya, bahkan sampai beliau itu pingsan ya, berdarah-darah pingsan. Nah ketika itu ada tawaran dari malaikat Jibril yang datang dengan membawa malaikat ya penunggu gunung ya, 2 gunung ya. Maka malaikat ini menawarkan sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, bila Rasulullah menginginkan ditimpakan gunung tersebut kepada kaum Taif, maka ya itu akan dilakukan sesuai dengan apa?
izin dari Allah dan kerelaan dari Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW itu memaafkan mereka, ya. Rasulullah memaafkan mereka. Oleh karenanya, tindakan maaf itu lebih bagus, bahkan doa hidayah itu lebih bagus. Lebih-lebih adalah orang yang mereka ini mendolimi kita. Doa orang yang terdolimi itu makbul, ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Itu lebih baik daripada kalau Allah kenakan adab, ya. Ternyata begitu kena adab, adabnya tak sampai mematikannya, ya, menyusahkannya. Ternyata susahnya sampai menyusahkan kita pula, kan repot kan? Mending apa? Doakan dapat hidayah, meringankan kita, dapat pahala lagi kita, kan begitu ya? Seperti itu, ya. Jadi begitu kita mendapatkan, ya, kedzaliman dari orang, maka doakan kebaikan untuknya. Bahkan saya katakan, kalau seandainya doa dengan doa yang tidak ada hubungan dengan kedzaliman itu, boleh saja, boleh, silakan. Contohnya dizalimi, ya, dipukul begitu, lantas doa, ya Allah berikan aku rezeki, itu makbul, nggak masalah, walaupun nggak ada hubungannya, ya. Ya, kalau yang ada hubungannya diambil, contohnya dizalimi dari sisi harta, lalu dia, ya Allah berikan aku ganti rezeki, ya, contohnya begitu. Kalau ini, ya bisa juga. Nah, tapi kalau seandainya doa tersebut adalah doa yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kezaliman tersebut, ya, maka insya Allah tetap makbul, karena Rasul mengatakan, ya, salah da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak, diantaranya da'watul mazlum, ya, itu doa orang yang terzalimi. Demikian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, salah satu waktu haram sholat saat matahari terbenam. Kalau waktu maghrib sudah masuk tapi masih terang, atau pas matahari terbenam, bagaimana Ustaz? Apakah lanjut sholat atau tunggu dulu? Baik, yang sebaiknya adalah, ya, menghindarkan dari larangan waktu sholat ini, atau larangan waktu atau waktu larangan sholat ini dihindarkan, ya, itu lebih baik, dan itu lebih aman. Kemudian juga dalam rangka untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Bila seandainya sholat yang kita lakukan itu memiliki sebab, ya, para ulama masih berbeda pendapat tentang hal ini. Adapun bila ternyata sholat tersebut adalah sholat sunat mutlak, maka sepakat para ulama itu haram. Namun apabila sholat tersebut adalah sholat yang masih memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid, seperti contohnya sholat sunat wudu, ya, maka ketika matahari pas sedang tenggelam, ya, di ufuk barat, maka yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah dibolehkan ataukah tidak. Saya condong itu sebentar, maka apa? Tunda sebentar sampai apa? Sampai benar-benar tenggelam. Demikian. Walaupun ketika tenggelam sempurna dia masih terang, itu tidak masalah. Yang penting tenggelam dulu, karena larangannya adalah ketika matahari tenggelam. Wallahu ta'ala alam. Oh, yang putih ya? Iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendakwa ibu-ibu tua di samping rumah yang tidak pernah menutup aurat? Setiap kali saya lewat, ibu-ibu itu sering duduk di depan rumahnya tanpa menutup aurat. Di satu sisi saya segan karena saya tidak pernah menyapanya, karena mereka tidak pernah tutup aurat. Saya takut dibilang sombong. Bagaimana cara yang baik untuk menasihati ibu-ibu tersebut? Nah, ada cara yang bagus, ya. Pertama sekali, munculkan kesan baik, bahwasanya ya kita ini orang baik. Bagaimana? Ucapkan sapaan yang baik. Apa itu? Salam. Salam aja dulu. Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Kira-kira kalau nampaklah auratnya, jangan lama-lama dipandang. Sekedar apa? Sekedar noleh saja, assalamualaikum, habis itu lurus lagi, ya, begitu, nggak apa-apa. Demikian. Ucapkan salam, demikian. Seterusnya, sampai nanti terbersih dalam, ya, muncul dari dirinya, ya, bahwasanya ini orang baik, sehingga muncul cintanya. Itu cinta sesama muslim. Kata Nabi SAW, ya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'amtumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Ya, kata Nabi SAW, kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah hal yang bila kalian lakukan kalian akan saling mencintai?
sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Nah, demikian ya. Jadi sebarkan salam, assalamualaikum. Sapaan penghormatan, sapaan kemuliaan. Tidak perlu sebutkan nama, salam saja assalamualaikum. Berulang-ulang ya, setiap lewat assalamualaikum ya. Lama kelamaan ya ini ada muncul dalam benaknya ini orang baik. Sudah ya. Lain kali jadi dakwah nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak memberikan petuah agama, ya, nggak usah. Apalagi orang yang tak paham pula, ya. Salam saja dulu, salam. Kemudian apa? Jangan lupa beri hadiah sambil lewat, Bu. Ini ada sedikit yang bisa saya berikan, ya. Habis itu apa? Saya tinggal Bu ya, saya permisi. Assalamualaikum. Nah begitu. Sudah muncul sudah. Makin cinta dia. Kalau punya anak gadis mungkin dikasih, kalau dia lajang contohnya kan gitu ya. Iya. Ya ini dampak positif, tapi jangan pula itu niatnya kan gitu ya. Ya. Pokoknya salam dan hadiah. Nanti ada satu masa di mana orang-orang seperti ini dia akan datang ke rumah, dia minta nasihat. Ketahuilah. Ya. Saya pernah lakukan begitu dan saya pernah didatangi ke rumah. Kenapa? Minta nasihat. Ya. Alhamdulillah akhirnya bisa terima nasihat. Ya. Maka sampaikan begitu dia minta nasihat, nah baru sampaikan yang urgen. Nah seperti itu. Nasihat akan sampai cepat. Paham ya? Begitu caranya. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika terjadi bencana atau musibah, apakah ada anjuran untuk adzan? Saya nggak dapatkan dalil tentang masalah ini. Setahu saya ini adzan hanya untuk dua fungsinya. Pertama adalah untuk apa? Menunjukkan masuk waktu sholat. Yang kedua adalah ya sebagai iklan mengajak orang untuk sholat. Dan qomat dikatakan adzan juga, dan itu ada fungsinya terkait juga dengan sholat, yaitu untuk mendirikan orang agar mau sholat. Ya, demikian. Adapun kalau dipakai untuk selain ini, wallahu ta'ala alam, ini namanya menempatkan sebuah ibadah tidak pada tempatnya. Ya. Lantas kalau ada pengaruh baiknya, ya contohnya, adzan dalam kondisi kebakaran, api mati. Adzan ketika dalam kondisi apa? Kondisi gempa berhenti. Adzan ketika dalam kondisi angin ribut, tak ribut lagi. Gitu ya. Maka saya katakan ini dampak positifnya. Tapi apakah ini menjadi amalan? Saya katakan tidak. Ya, tidak. Ya, saya katakan kalau ada gempa, ya, ada gempa, maka amalan yang boleh dilakukan adalah apa? Menghindar dari tempat apa? Amalan yang segera dilakukan menghindar dari bangunan yang memungkinkan untuk roboh bangunan tersebut. Nah, itulah amalannya. Kan gitu ya. Banyak istighfar setelah itu. Kenapa? Sebab dosa. Kalau adzan, ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Demikian. Ya. Walaupun mujarrab, saya katakan mujarrab apa? Ini pengalaman. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan tak ada hadis tentang apa? Adzan ketika kebakaran. Tapi beliau mengakui ketika ada kebakaran dibacakan diadzankan, itu mati apinya. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang mengatakan. Ya. Oleh karenanya wallahu taala alam, ya saya kurang sepakat saja, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan azab dengan cobaan? Ya. Cobaan itu ada dua. Ada cobaan yang baik, ada cobaan yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnatan sebagai cobaan, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami
kalian akan kembali. Jadi cobaan ujian itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Kebaikan ujiannya, solusinya adalah kesyukuran. Keburukan, ya, itu ujian, solusinya adalah sabar, kesabaran. Nah, begitu. Sudah. Adapun adab adalah bagian dari cobaan. Dan itu harus disabari saja, demikian, ya. Karena ini adab keburukan. Wallahu ta'ala. Apa hukum meninggalkan sholat saat gempa? Tergantung persangkaan kuat dari orang yang sholat. Tergantung persangkaan kuat orang yang sholat. Jadi ketika contohnya ada seseorang yang sedang sholat, tentunya dia sholat bukan di lapangan yang luas, tapi di dalam bangunan. Dia sedang sholat, sedang khusyuk dia sholat, mengalami gempa, bergoyang, kan begitu. Bila seseorang dia menyangka dalam dirinya, dalam hatinya bahwasanya gempa ini dahsyat dan ini akan menubuhkan bangunannya dan ini akan menimpa dirinya dan ini memudaratkannya, maka ketika dia memutuskan sholat, maka ini hukumnya tidak mengapa dan dia telah mengambil sebuah langkah untuk menyelamatkan dirinya dan ini merupakan sebuah syariat dan dia dapat pahala di sini berdasarkan persangkaannya. La darara wala dirar. Jangan dia memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Ya, demikian. Dalam hal ini dia tidak memudaratkan dirinya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri dengan cara seperti itu. Paham ya? Lihat, ini dikembalikan kepada apa? Persangkaan kuatnya. Paham ya? Satu. Maka tak berlaku baginya sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Ini enggak berlaku di sini. Kenapa? Karena menurut dia menyelamatkan diri ini lebih sempit waktunya, ya kan? Karena sangat sempit, ya. Maka dia harus segera dibandingkan kalau dia melakukan sholat yang muassa' waktunya, lapang waktunya, dia bisa ganti. Paham ini ya? Maka maslahatnya harus diambil yang lebih maslahat, yaitu menyelamatkan dirinya. Dan ini yang didahulukan adalah sebuah kaidah pada dirinya, kaidah dalam agamanya untuk dirinya, yaitu apa? Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil manafi, yaitu menghindarkan kemudaratan itu lebih didahulukan, dikedepankan dibandingkan mengambil manfaat. Apa kemudaratannya? Yaitu dia tertimpa reruntuhan. Ya. Apa manfaatnya? Yaitu sholat. Didahulukan hal ini, paham ya? Maka dia apa? Tinggalkan dia sholat, menyelamatkan dirinya, nanti dia bisa sholat. Lebih-lebih waktunya sangat lapang, paham ya? Tapi ingat, bila seseorang ketika mengalami gempa dalam kondisi sholat, dia menyangka, menduga pada dirinya bahwasanya ini hanya gempa biasa, tak akan membuat runtuh bangunannya. Lalu dia lanjut sholat dalam kondisi gempa. Ternyata perkiraannya, persangkaan kuatnya keliru, lantas runtuhlah bangunan tersebut menimpa dirinya. Maka saya condong dia boleh beramal dengan persangkaan kuatnya. Dia termasuk orang yang mati syahid dunia, yaitu tertimpa reruntuhan. Paham ya? Kalau dia meninggal dunia. Kenapa? Berdasarkan persangkaan kuat. Dan para jumhur ulama mereka membolehkan beramal dengan adzannul ghalib atau ghalabatul dzann, persangkaan kuat. Paham ya? Ini boleh. Jadi bukan ketika seseorang yang ketika sholat dia menyangka bahwasanya ini bangunan tak akan roboh, ternyata roboh menimpa dirinya, mati. Tak boleh seseorang mengatakan mati konyol. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak bermaksud membunuh dirinya. Paham? Lebih-lebih ternyata gempa-gempa yang didapatkannya ini sebelumnya ada gempa yang ringan. Dia sangka ini termasuk yang ringan berdasarkan persangkaan kuatnya sebelumnya. Ternyata lebih parah dan itu membunuh dirinya. Tapi ini bukan dikatakan bunuh diri. Paham ya? Paham ini? Ya. Tak ada yang salah di sini. Yang salah yang memvonis, itu yang salah. Tak bantu lagi. Nih mati konyol. Yang sana salah lagi. Waktunya sholat keluar pula. Enggak jantan, pengecut katanya.
kita katakan ini berdasarkan persangkaan kuat para muslim. Perhatikan ya. Berdasarkan persangkaan kuat, seseorang itu boleh dia beramal dengan persangkaan kuatnya. Boleh. Jumhur ulama berpendapat demikian. Ya. Dan dia tentunya berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya ya, amal itu bergantung niat. Apa niatnya tadi? Tapi apakah dia mau bunuh diri? Enggak. Dia mau sholat, ya kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, dia dapatkan. Dia dapatkan niat tersebut, yaitu apa? Dia lanjut sholat, ternyata meninggal dunia. Saya katakan bahkan dia husnul khotimah dengan dua sebab. Pertama, mati dalam kondisi sholat. Yang kedua, tertimpa reruntuhan. Dan Rasulullah menyebutkan di antara syahid dari syahid dunia adalah tertimpa reruntuhan, al-hadim atau al-mahdum, yaitu orang yang tertimpa reruntuhan. Demikian. Begitu. Jangan mengklaim saja mati konyol. Ya. Paham ini? Dan orang yang membatalkan sholatnya karena persangkaan kuatnya tidak masalah. Cuma nanti dia ulang apanya? Sholatnya. Demikian. Kalau dia bergerak saja untuk berpindah sholat, cari tempat yang aman, boleh. Tapi biasanya saya yakin itu dia membatalkan sholatnya. Spontan dia batalkan sholatnya, kan begitu ya. Maka batal sholatnya. Dia ganti nanti di waktu yang lain. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kok bisa seperti ini? Coba perhatikan. Ada kasus yang mirip dengan hal ini. Saya akan sebutkan. Kasus mirip tapi ya beda kasus, tapi bisa kita ambil manfaat. Perhatikan. 50 juta. Masya Allah. Ada 10 juta lagi untuk 2 kali lipat dari apa yang saya sebutkan tadi. Yang keempat. Bis ya. Serius ini? Kalau saya keluarkan mau keluar 10 juta. Kalau bablas sampai 100 juta alhamdulillah, ya kan? Ya. Siap ya? Tapi nanti ya, saya mau jawab dulu ini pertanyaannya. Hah? Ini kan bukan dari Ana nih. Baik. Saya jawab dulu pertanyaannya ya. Perhatikan, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, hadis riwayat Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ja'a rajulun, ada seorang yang datang. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda bila datang seseorang itu menginginkan harta saya? Kata Rasulullah, fala tuti'hu malaka, jangan engkau berikan hartamu kepadanya. Perhatikan. Qala, Rasulullah orang tadi mengatakan, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia menyerangku? Bagaimana menurut Anda bila dia menyerangku? Qala, Rasul mengatakan, qatilhu, lawan dia. Qala ara'aita in qatalani, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah bila dia membunuhku? Maka Rasul mengatakan, fa anta syahidun, engkau syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, bagaimana menurut Anda bila aku membunuhnya? Qala huwa finnar, dia di dalam neraka. Perhatikan, Rasulullah SAW ya, ini memberikan sebuah keadaan di mana keadaan ini bisa dua bentuknya, bisa selamat bisa tidak. Kenapa? Dalam kondisi satu orang ya menginginkan hartanya dan orang ini mempertahankannya, dan Rasulullah ya menganjurkan kepadanya untuk memiliki sifat pemberani, yaitu bertahan, mempertahankan harta.
Kenapa? Karena di sini ada kemungkinan dia bisa menaklukkan siapa? Siapa? Orang tersebut. Karena 1 lawan 1. Orang Islam itu seminimal-minimalnya kelemahan dia itu 1 lawan 2. Itu orang Islam, orang beriman. Kalau dulu 1 lawan 10. Sekarang enggak, lemah 1 lawan 2. Ini 1, maka kemungkinan bisa menang. Rasulullah mengatakan, ya, gimana kalau ada orang yang menyerangnya? Rasulullah mengatakan apa? Lawan dia. Dia menyerang lawan dia. Kenapa? Kemungkinan apa? Bisa menang. Tapi ternyata gimana kalau sampai dia membunuhku? Apa kata Rasulullah? Wah, kamu mati konyol. Gitu enggak? Enggak, Rasulullah mengatakan apa? Syahid. Coba. Ternyata tapi begitu, ya, ada kemungkinan juga menang sampai terbunuh orang tadi. Kata Rasulullah, dia dalam neraka. Berarti orang ini lepas dari hukuman, paham ya? 2 kondisi yang di sini bisa memungkinkan A dan bisa mungkin B, paham ya? Rasulullah tidak memvonis kondisi 2 kondisi ini, paham ya? Iya. Tidak memvonis 2 kondisi ini. Bila ternyata dia mati, ternyata mati syahid. Tapi kalau ternyata dia mampu untuk melewatinya, bahkan bisa membunuhnya, orang tadi yang dalam neraka, dia bebas dari hukuman. Paham ini? Begitu juga dalam kondisi ini. Karena kondisi ini memungkinkan dia apa? Bisa apa? Bisa selamat, bisa tidak. Ya, kalau seseorang memandang bahwasanya, oh saya tidak akan selamat di sini, ya silahkan dia mundur. Artinya apa? Dia segera keluar. Tapi kalau dia berpegang, meyakini bahwasanya ini aman, ternyata tidak, maka tidak dikatakan dia mati konyol. Demikian ya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya pahami ya. Ya, total donasi hari ini adalah 55.352.600. Gimana kalau 600-nya kita genapkan menjadi 100 juta? Ayo. Udah habis kayaknya, Ustaz. Ya, jangan sampai kami dorong nanti Ustaz pulang, Ustaz. Ya. Naik angkot ngutang pula sama tukang supirnya ya. Ada yang berani? Ya sudahlah ya. Kasihan ini. Baik, paskan 60 katanya. Ya. Kira-kira kita gas lagi 60 sampai 60 juta. Jadi butuh berapa ini? 4 juta. Ayo. Ya. Masa saya saja ngerogoh ini ya. Kita sepakat 4 juta. Kalau saya sendiri nggak bisa. Yuk, 1. Atau ada yang membulatkan? Ada yang langsung saya sisanya Ustaz sampai 60 juta. Baik, ayo. Udah kering. 4 juta lagi. Kurang lebih. Apa yang kira-kira berharga silakan berikan. Atau ada yang mau ngutang dulu? Ustaz, saya ngutang Ustaz. Iya, nanti ditagih sama Akh Jiang. 3 juta lagi. 3 juta lagi. Langsung dihitung. 2 juta lagi Ustaz, 2 juta. 2 juta nanti ada yang tambah. 2 juta lagi Ustaz.
Ada yang transfer? Ada yang transfer 1 juta berarti ya? Iya, 2 juta lagi. Kalau lebih nanti kita tambahkan lagi, berarti 70 juta jadinya. Waduh. Jangan khawatir, nggak akan pernah miskin. Percayalah saya katakan, nggak akan pernah miskin orang yang bersedekah dan berinfak, nggak pernah akan miskin. Kata Nabi SAW, "Mana qasad sadaqatun min malin." Sedekah itu tak akan pernah selamanya mengurangi harta, tak akan pernah. Bahkan Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kau infakkan, kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, diganti. Kalau enggak hari ini, kontan, besok lusa. Gantinya bahkan lebih baik lagi. Karena ini bentuk kesyukuran terhadap nikmat harta. Ini merupakan bentuk kesyukuran atas nikmat harta, dan kita tahu kalau sebuah kesyukuran dilakukan pasti akan ditambahkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Ditambah pasti, yakin. Enggak percaya? Ya janji Allah. Ya. Siapa yang mau 20 juta? Saya yakin nanti diganti lebih dibandingkan 20 juta. Siapa coba? Ustaz sendirilah. Ayo, 20 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta, 1 juta, ya wes setengah juta. Ya udah nanti aja lah ya, nanti lewat transfer bank ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hah? Udah lebih 60, berarti harus sampai 70. Iya. Takut. Masalahnya antum itu nggak lihat pahalanya. Kalau lihat pahalanya, antum mungkin, waduh, men lah orang mangan katanya. Biar gak makan katanya. Begitu. Kenapa? Ngiler lihat pahalanya. Sungguh saya katakan, coba bayangkan, ini apa yang diberi ini kalinya 700 kali lipat di sisi Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis, 1 biji kurma, maksudnya 1 kurma yang sedang nilainya, sedang besarnya, itu sampai sebesar gunung besarnya pahalanya. Ini kalau Masya Allah yang diberikan ini, yang kita berikan ini, kalau diperlihatkanlah pahalanya, apa? HP mau dikasih? Jangan dulu ya. Ya. Kalau diperlihatkan pahalanya, antum ngiler, biarlah nggak makan hari ini. Masalahnya mau beriman atau enggak, itu masalahnya sebenarnya. Iya, mau beriman atau tidak. Karena itu firman Allah, sabda Rasulullah pasti benarnya. Makanya orang beriman itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dia mengimani yang tak tampak tapi pasti adanya. Begitu. Ya. Ustaz dulu lah. Betul ya? Masalahnya nanti ustaz dulu nggak ada yang ngikut nanti itu kan. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kepada sebuah kebenaran, sebuah petunjuk, sebuah kebaikan sekali saja, kafa'ilihi, maka dia seperti orang yang melakukannya. Ya, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa saja yang melakukan sebuah tindakan yang baik, lantas ada yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang ikuti dia. Man da'a ila hudan kana lahum minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa saja yang mengajak kepada sebuah petunjuk, sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Dia akan dapatkan pahala terus. Ayo siapa coba? Yang namanya ikrar ya. Kalau gini ikrar ya. Ikrar. Kira-kira siapa? Tunjuk tangan. Siapa tunjuk tangan? Atau ibu-ibu mau tunjuk tangan? Siapa? Nggak ada. Wah, udah habis Ustaz. Jam berapa selesai? Sudah? 15. Baik, 4 menit lagi.
Siapa yang mau 4 juta? 4 menit lagi. 4 juta. Jamin, saya jamin. Karena Allah yang jamin. Nggak akan rugi, pasti diganti. 4 juta. Tunduk semuanya. Baik, ya. 3 menit lagi, 3 juta. Tiga menit lagi. Ada 3 juta antum. 3 juta. Tiba-tiba bikin kejut saja. Ayo silakan yang tiba-tiba. Ayo, serang saya, serang. 3 juta, 3 menit lagi. Masya Allah, 1 juta. Ya. 18.558. Yakin gak akan miskin. Tidak ada dalam sejarahnya seorang dermawan, walaupun dia tak ikhlas dia, tidak ada sejarahnya dia miskin. Gak pernah sejarahnya miskin. Kenapa? Pasti Allah akan ganti. 61.924.600. Kok masih ada 600 ini? Kita genapkan jadi 70. 3 menit lagi 30 juta. Kita genapkan 100 kayaknya bisa ini, ya. Nggak pernah sejarahnya dermawan itu miskin, walaupun dermawan untuk urusan dunia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sesuai dengan prinsipnya, sunnatullahnya. Apa itu? Siapa memberi pasti diberi. Siapa yang berbuat kebaikan pasti diberi kebaikan, pasti. Orang kafir saja itu paham itu. Betul tidak? Memang begitu. Makanya Allah mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amal-amal solehnya, amal kebaikannya, maka kami akan balas untuk dia, di dunia tersebut. Dan mereka tidak akan dikurangi, nggak dikurangi. Apa yang diniatkan, apa yang dituju dengan dunia dan amalnya tersebut, diberi, dia memberi, maka akan diberi, nggak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di akhirat dia akan dapatkan bahagian kecuali neraka saja. Batal amalnya, gugur kebaikan-kebaikannya di dunia dahulu. Demikian. Menunjukkan orang kafir ini, kenapa? Karena nggak dapat bagian kecuali neraka. Orang kafir yang seperti ini saja Allah balas di dunia. Apalagi orang muslim. Demikian. Makanya orang kafir, ya, Konghucu itu yang saya sering lihat, mereka itu sangat dermawan sekali. Mereka punya prinsip, kalau memberi pasti diberi, pasti. Itu pasti. Kenapa? Pengalaman hidup mereka begitu. Bahkan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Wangsit dari jin-jin yang ada mereka sembah itu. Begitu. Tapi pemberiannya untuk apa? Untuk kebutuhan dunia mereka, bahkan terkadang untuk persembahan terhadap ya roh-roh yang mereka sembah. Demikian. 62.249.600 rupiah sudah habis. Kalau mau nambah sekitar berapa ini untuk sekitar 70 juta? Sekitar 70 juta 800-an sekian, atau 70 juta 700, iya sekitar begitulah ya, 7 juta 800-an rupiah. Silakan nanti ya manfaatkan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa contohnya berinfak 2 juta, contoh 2 juta. Ini masih kalah dibandingkan amal soleh ketika di tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan terakhir penutupan kapan? Kamis kapan? Kamis ini. Kalau Kamis ini berarti besok sudah tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4. Berarti ada sekitar 5 hari untuk kita berdonasi. Silahkan. Waktu-waktu itu waktu yang paling dicinta amal soleh. Maka kalau kita bisa di waktu yang tidaklah afdol ini,
tidak kalah afdolnya dibandingkan waktu-waktu nanti, kita bisa berinfak 2 juta, maka mestinya kita harus bisa berinfak 20 juta. Ya, silakan. Ya, angkat tangan. Bisa kan? Baik, ya saya nantikan nanti ya. Saya nanti tinggal dengar laporan saja. Tapi sebenarnya nggak perlu saya jadi saksi, karena Allah jadi saksi, para malaikat yang mencatat jadi saksi, ya. Dan rumput-rumput yang bergoyang jadi saksi juga ya. Kalau memang jadi saksi insya Allah. Baik, ada 2 laptop ya. Satu ini, satu laptop ini ya, yang diinfakkan. Baik. Barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tak bisa saya jawab karena memang lebih terfokus kepada pengumpulan dana. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal soleh kita ini ikhlas karenanya, dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang lebih baik pula ya, di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi dan misalnya syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi